Salam, perkenalkan nama saya Daud Bora Bungitana, NIM 16340 337, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Mengkomunikasikan Ilmu Pengetahuan di saat krisis pandemi COVID-19. Yang berikut, mengelola komunikasi sains dalam pandemi. Penularan virus dari kelelawar ke manusia dikenal sebagai zoonosis yang sedikit dipahami pada saat itu, tetapi hanya dalam jangka waktu 3 bulan, virus corona yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 menjadi perbincangan di ujung lidah dari semua orang. Media penyiaran telah menemukan resiko dan peristiwa krisis kesehatan menjadi sangat menggoda sebagai cerita yang memesona audiens mereka. Media digital telah terbukti memiliki banyak fungsi yang bermanfaat, seperti fungsi sebagai saluran untuk peringatan kepada publik dan bertindak sebagai pengukur bagaimana pesan itu diterima dan ditindaklanjuti. Konseptualisasi proses yang disebut sains telah menjadi bagian dari kosakata ratusan tahun. Ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang terputus-putus dengan publik, terkadang mencurigakan atau jahat, dan terlalu sering dengan tinjauan yang beragam. Proses untuk menghasilkan sains umumnya dianggap mencakup gagasan bahwa sains tidak sepenuhnya objektif, yang tertanam secara sosial, berbasis empiris, dan tidak dapat menjawab semua pertanyaan. Menghasilkan ilmu yang baik adalah tujuan yang layak di antara orang-orang yang ingin mengembangkan ilmu baru, ide dan proses yang menarik, tetapi nilai sebenarnya terletak pada keberadaan sains diterapkan dalam keadaan atau konteks yang dapat mengangkat keadaan dalam status quo. Ilmu memiliki nilai terbatas jika tidak digunakan, jika tidak dikomunikasikan kepada orang lain. Sayangnya, ada terlalu banyak ilmuwan yang merasa mereka tidak terampil dalam mengkomunikasikan ilmu mereka kepada orang lain, atau percaya bahwa mengkomunikasikan temuan ilmiah adalah pekerjaan orang lain. Friedman dan rekannya berpendapat bahwa para ilmuwan perlu untuk berhati-hatilah tentang minat terbaru dalam karya ilmiah mengenai virus, dan gunakan ini kesempatan untuk meningkatkan komunikasi ilmiah dan transparansi sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat kita, tetap pada perasaan yang tidak salah lagi bahwa masyarakat membutuhkan ilmu pengetahuan melalui saluran komunikasi seperti televisi, media cetak, atau media sosial. Modalitas media dan melalui mana lensa konseptual dan politik seseorang difokuskan sangat berpengaruh dalam bagaimana informasi sains diproses. Ilmu pengetahuan dapat menemukan jalan keluar dari laboratorium atau lapangan tanpa upaya komunikasi yang pasti,
namun jelas bahwa komunikasi dilakukan dengan benar dapat memindahkan temuan ilmiah ke rumah sakit, kantor, laboratorium lain, dan rumah dengan kecepatan yang lebih besar dan dengan keyakinan dan kenyamanan yang lebih besar. Pemahaman mendasar dalam proses komunikasi adalah bahwa beberapa tingkat kepercayaan dibagi di antara mereka yang mengirim dan mereka yang menerima pesan. Kepercayaan terkadang dicirikan sebagai kompetensi atau pengurangan ketidakpastian atau peningkatan prediktabilitas yang membantu untuk membangun legitimasi ilmu pengetahuan. Tapi harus dipahami bahwa legitimasi sains adalah bagaimana hubungan antara sains dan berbagai pemangku kepentingan dikelola. Salah satu cara memandang kepercayaan pada sains yaitu dengan menelaah beberapa argumen tentang kepercayaan publik dan terhadap sains. Ekosistem informasi menjadi semakin kompleks melalui media sosial, di mana pengguna media memiliki kemudahan dan akses instan untuk melayani sebagai penerima informasi dan juga produser, sutradara, kritikus, dan mengganggu pesan ilmiah. Terlepas dari motifnya, para peserta dalam ekosistem informasi telah menciptakan lingkungan media bergejolak yang tidak mudah dinavigasi jika informasi begitu mudah ditransmisikan. Di satu sisi, informasi berharga diedarkan dari otoritas ilmiah untuk membantu mencegah infeksi, menahan penyebaran virus, dan melacak efek penyakit. Di sisi lain, koin lebih bermasalah dalam arti bahwa media sosial dapat berkontribusi penyebaran informasi yang salah dan teori konspirasi tentang COVID-19. Sejumlah individu menyarankan bahwa virus adalah peristiwa Black Swan, insiden yang sangat tidak terduga dengan konsekuensi bencana. Ketika fakta terungkap, COVID-19 hanyalah angsa hitam dan dengan beberapa peringatan dan prediksi lanjutan yang ditawarkan untuk sesuatu seperti pandemi virus sebesar ini. Hasil dari penilaian ini, dari penilaian di seluruh dunia, tidak menggembirakan karena informasi yang dijumpai tentang bagaimana kesiapan dan persiapan untuk menghadapi pandemi COVID-19.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Salam.